Saat Ji Tianyao merasa sedikit malu, seorang Tianjiao dari kerumunan keluar. Dia pertama kali memberi hormat pada Ji Tianyao dan praktisi keluarga Ji yang hadir, dan setelah Ji Xinyi memberi hormat kepada banyak master kekuatan di bawah, dia berkata, murid muda kota Tongtian, Fu Qingsui, telah lama mengagumi peri Ji Xinyi dan bersedia menerima peri Ji. Kata Fu Qingsui dikatakan sebaik penampilannya, lembut dan tanpa sedikit pun amarah. Ini benar-benar berbeda dari kata-kata mendominasi yang diucapkan Qin Chen sebelumnya, tetapi ini memberi orang sikap yang berbeda. Hanya saja meskipun Qingsui ini sangat anggun dan aura di tubuhnya tidak lemah, ia adalah orang yang kuat, namun jelas kalah dengan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan yang dibunuh oleh Qin. Jangan katakan itu lebih baik dari mereka berdua, bahkan jika dibandingkan dengan Yang Mulia Leia dari Sekte Dewa Petir sebelumnya, itu mungkin tidak sebanding. Mengandalkan basis kultivasinya, akan sangat sulit untuk menarik Ji Xinyi. Namun, kedatangan Tong Tiancheng Fu Qingsui membuat rasa malu Ji Tianyao berkurang dalam sekejap. Di sampingnya, Ji Xinyi melihat Fu Qingsui yang berada di atas panggung. Meskipun Qingsui adalah untuk tantangannya sendiri, dia tidak bisa tidak membandingkan Fu Qingsui dengan Qin Chen dan orang lain sebelumnya, dan tiba-tiba kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini jelas merupakan kontes seni bela diri, tetapi karena masalah Qin Chen, ini menjadi kontes seni bela diri antara dia dan Ji Ruyu. Namun, Qin Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya wakil kepala Tianzuo, tetapi juga dengan kuat membunuh Leia, Xingrui di Zun, dan Yue San di Zun. Tidak peduli siapa di antara orang-orang ini, mereka lebih baik dari Qingsui ini. Bahkan tidak peduli Tianjiao mana yang berada di belakang panggung, tidak mungkin menjadi lebih kuat dari Qin Chen. Dia selalu menganggap dirinya sangat tinggi, tidak pernah memandang Ji Ruyu, berpikir bahwa Ji Ruyu adalah seorang Cinderella yang naik dari alam bawah, tetapi sekarang suami orang jauh lebih kuat daripada miliknya, ini hanya menamparkan wajahnya. Dia merajuk di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena jika Qingsui turun, tidak ada yang melihatnya, maka dia pasti lebih malu. Untungnya, dengan naiknya Fu Qingsui, seniman bela diri lainnya keluar, Dusu dari Lembah Roh, juga naik ke panggung. Saat keduanya sudah berada di atas ring, mereka langsung saling adu mulut. Salah satu dari keduanya adalah Tianjiao dari kota Tongtian, dan yang lainnya adalah Tianjiao dari Lembah Jiwa. Masing-masing adalah Sun. Mereka juga merupakan generasi muda terbaik. Mereka secara alami sangat ingin menghadapi wanita tertinggi dan terhormat seperti Ji Xinyi. Kota Tongtian dan 10.000 lembah spiritual keduanya merupakan kekuatan tingkat penguasa surgawi ras manusia, dan para murid yang dibudidayakan secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka juga sangat cantik dalam pertempuran, dengan aura yang luar biasa. Jika Qin Chen tidak ada di depan, itu pasti akan menarik banyak orang untuk kagum, tetapi dengan adanya Qin Chen di depan, meskipun pertempuran antara kedua orang ini sangat brilian, mereka tidak memiliki niat membunuh yang gigih dan aura yang mendominasi. Benar-benar berbeda dari adegan di mana aura pembunuh memenuhi aula sebelumnya. Bahkan jika keduanya adalah murid terbaik dari kekuatan besar, Qin Chen benar-benar tidak tertarik untuk menonton pertarungan moderat semacam ini. Dia tinggal di sini hanya untuk menempati posisi dan tidak ingin ada orang yang menantangnya dan merebut Ruyu. Siapapun yang muncul akan mati. Di aula, keduanya meraung, dan keduanya tidak bertarung untuk hidup dan mati, jadi pertarungannya sangat lama. Setelah sekian lama, Fu Qingsui hanya sedikit lebih rendah dalam pengalaman bertarung dan tingkat kultivasi sebelum dihancurkan oleh Dusu dari Lembah Roh. Keluar dan dibersihkan, dia sama dengan kalah dalam pertempuran ini. Haha, siapa lagi yang datang? Setelah mengalahkan Fu Qingsui, Dusu juga mendapatkan kepercayaan diri yang besar, dan segera menyebut dengan dominasi yang luar biasa. Hah, kakak Du sangat kuat. Saya dari Suan Yuan, Zhang Ming bersedia mempelajari trik brilian saudara Du. Sebelum Dusu dapat menjawab,
senjata ajaib berbentuk palu telah dikorbankan olehnya, dan momentum Zhang Ming benar-benar berbeda dari Fu Qingxui. Ini adalah langkah yang mematikan. Untuk sementara waktu, energi pedang meluap, bayangan palu memenuhi aula, dan orang-orang dari keluarga Ji mempertahankan pengoperasian formasi kuno, yang tidak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dusu awalnya lebih rendah dari Zhang Ming, dan dia bertarung lagi. Selain itu, Zhang Ming melakukan tembakan penuh. Hanya setengah jam kemudian, Dusu dipukuli dan muntah darah. Setelah Dusu dipukul mundur, Tian Jiao lainnya segera muncul. Saat ini suasana di lapangan mulai menghangat. Setelah 7 atau 8 pertempuran, orang-orang yang muncul semuanya adalah seniman bela diri Zun, dan karena Qin Chen, banyak orang yang bertarung bola-balik menyebabkan kebakaran nyata, dan beberapa bahkan berhenti dengan luka serius. Namun, tidak satupun dari mereka yang secara langsung membunuh orang sombong seperti Qin Chen sebelumnya. Paling-paling, mereka terluka parah dan berhenti. Jisini menyaksikan kelompok Tian Jiao ini membandingkan satu sama lain di atas panggung, dan hatinya marah dan malu. Dalam adegan Jiruyu sebelumnya, Qin Chen, Xing Rui Di Zun, dan Yue San Di Zun semuanya adalah penguasa bumi yang kuat, tapi sekarang gilirannya, sejauh ini, hampir 10 telah muncul, semuanya adalah seniman bela diri penguasa Zun. Yang terkuat hanyalah puncak Zun. Tian Jiao jenis ini sudah sangat mengesankan di ras manusia. Bahkan di 10.000 klan, itu juga merupakan Tian Jiao teratas. Namun di mata Jisini, orang suci dari keluarga Ji, orang-orang ini bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu menikah dengan orang-orang ini, dia takut dia akan mati karena depresi. Dan saat dia marah, di bawah ring, seorang Tian Jiao tiba-tiba naik ke atas panggung. Begitu hal itu muncul, nafas Di Zun meresap. Itu adalah Tuan Muda Ouyang Chen dari kuil Dewa Kekosongan. Tanpa diduga, dia juga menerobos ke ranah penguasa bumi. Dia sangat muda dan menjanjikan. Setelah melihat orang-orang di atas panggung, semua orang terkesima. Tian Jiao semacam ini, selama mereka tidak terjerumus ke jalan yang salah dan memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan memiliki harapan besar untuk menjadi Tianzun di masa depan, hampir sebuah kepastian. Ji Tianyao juga sangat gembira. Kota langit-langit dan 10.000 lembah spiritual yang muncul sebelumnya hanyalah kekuatan Zun yang biasa. Sejujurnya, itu tidak terlalu menarik bagi keluarga Ji-nya, dan sekarang akhirnya ada kekuatan surgawi tingkat atas di atas panggung. Kuil Dewa Kekosongan adalah kekuatan surgawi tertinggi umat manusia. Dari segi kekuatan, tidak lebih lemah dari Istana Dewa Bintang dan Pembunuh Dewa Dayu. Setelah melihat Ouyang Chen berkuasa, pertama-tama dia memeluk sang master di atas panggung, dan kemudian berkata, di kuil Xiaxu, Ouyang Chen datang ke sini khusus untuk peri Jisinyi, dan saya juga meminta nasihat dari teman-teman. Ren Zun Tian Jiao di atas panggung melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Begitu Ouyang Chen muncul, dia merasakan kejutan yang kuat. Meskipun dia juga merupakan puncak Zun, dia lebih buruk dari Ouyang Chen. Namun, karena semua orang berada di atas panggung saat ini, semua orang adalah orang yang sombong, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk mundur secara langsung. Dia segera menundukkan tangannya, tolong beri saya pencerahan. Segera setelah suaranya jatuh, Ouyang Chen sudah bergerak, menggelegar, tangan Ouyang Chen, langsung menyapu sebuah istana. Istana itu melonjak, memancarkan aura yang luas, dan nafas surgawi yang samar-samar keluar. Ini ternyata adalah harta karun Tianzun setengah langkah. Istana ini meledak dan menghantam orang tertinggi ini dalam sekejap. Orang ini mengerang, hampir tidak memiliki perlawanan apapun, dan terlempar keluar, muntah darah di tempat. Ouyang Chen menyingkirkan istananya dan berkata dengan lemah, apakah teman saya masih ingin mengambil tindakan? Sebelumnya, saya hanya menggunakan upaya 3 angka. Jika saya terus bertarung, Tuan Muda ini takutnya akan melakukan tembakan penuh. Saat itu, aku tidak akan menyakiti temanku.
Wajah seseorang sedikit berubah, dan dia tidak berani terus bertarung, dan segera menyerah, saya mengaku kalah. Ketika suara itu jatuh, dan dia langsung kembali ke tempat yang lebih rendah. Setelah melihat ini, Jisini tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, seorang Tianjiao dengan tingkat di Zun naik ke atas panggung, jadi setidaknya dia tidak akan terlalu malu. Setelah Ouyang Chen berkuasa, beberapa kekuatan surgawi teratas lainnya juga berkuasa. Bagaimanapun juga, keluarga Ji adalah keluarga teratas dari klan kuno, dan Jisini juga merupakan putri dari kepala keluarga Ji. Jika mereka bisa menikah dengan keluarga Ji, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan-kekuatan top ini. Terlepas dari hal lain, keluarga Ji memiliki darah keluarga Chaos kuno, yaitu keluarga kuno dalam umat manusia, dan anak-anak yang lahir dari persatuan keluarga Ji. Jika mereka dapat mewarisi darah keluarga Chaos kuno, kedepannya prestasi mereka akan luar biasa. Untuk sementara waktu, di atas ring, semuanya berjalan lancar. Qin Chen dan Shen Gong Tianzun sedang berkomunikasi. Selama tidak ada yang datang untuk menantangnya, Qin Chen akan terlalu malas. Di sisi lain, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah berkomunikasi secara diam-diam. Tuan Istana Dewa Bintang, haruskah kita melupakannya? Kata guru Gunung Daewo Sen San dengan dingin. Tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mata Master Istana Dewa Bintang dingin, Rui dia tidak bisa mati sia-sia, dan sekarang ini adalah kontes untuk merekrut kerabat, yang merupakan kesempatan terbaik untuk secara terbuka menangani Qin Chen itu. Kemudian Qin Chen akan melakukannya, dan pekerjaan surga akan menjadi hebat, dan itu akan menyebabkan perang skala penuh. Saya tidak bisa menjelaskannya ketika saya melihat ke belakang. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Master Gunung Daewo tampak muram, selama saya bisa membunuh Qin Chen itu, saya bisa membayarnya. Berapapun harganya, penguasa Istana Dewa Bintang juga memasang ekspresi muram. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, jika dia ingin membunuh Qin Chen, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Setidaknya itu harus menjadi Tianzun setengah langkah. Namun dalam perjalanan kali ini mereka hanya membawa dua orang yaitu Xing Rui di Zun dan Yue San di Zun, belum lagi setengah langkah Tianzun, tidak ada satu orang pun di antara muridnya. Meskipun keluarga Ji tidak jauh dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu, setidaknya perlu beberapa hari sebelum para master dipindahkan dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu, meskipun mereka menggunakan berbagai harta karun. Meskipun tidak lama selama beberapa hari, pada saat itu, kompetisi seni bela diri telah berakhir, dan mereka tidak punya alasan untuk menantang Qin Chen. Masalah ini harus diselesaikan sebelum kontes pencak silat berakhir. Keduanya berdiskusi secara diam-diam, saling memandang, dan tiba-tiba melihat ke Sekte Dewa Petir. Kuang Lei Tianzun juga merasa tertekan dan kesal karena jatuhnya bawahannya Leia. Dia menatap Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan dari penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, dan mau tidak mau melihatnya. Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu memandangnya, tatapan mereka bersinar terang, seolah-olah mereka sedang menyusun strategi. Pada saat berikutnya, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah diam-diam berkomunikasi dengannya. Ketika mendengar isi dari dua panggilan pengadilan tersebut, senior Kuang Lei tiba-tiba berubah warna, hatinya terkejut, tanpa berkata-kata berkata, "Ini, ada yang salah dengan itu." Apa yang salah? Wajah utama kuil bintang dari pemilik Gunung Daewo Fierce, Kuang Lei Tianzun, masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh Anda. Apakah Anda lupa adegan jatuhnya Leia? Kemudian Qin Chen tidak melepaskan tangannya sama sekali, dan Shen Gong Tianzun tidak mengalami hambatan apapun. Menempatkanmu di mata Sekte Dewa Petir, bertanya padaku, kamu tidak tahan sama sekali. Atau, kamu takut pada Qin Chen, takut pada Tiangong. Hah? Aku Kuang Lei, apakah aku akan takut pada mereka?
Kuang Lei Tianzun kesal. Kalau begitu, setelah masalah ini selesai, Istana Dewa Bintangku ingin menghadiahi kita harta penguasa surgawi. Kata penguasa Istana Dewa Bintang. Gunung Suci Dayuku, aku juga bersedia memberi hadiah 3 pembuluh darah suci surgawi. Dan, mulai sekarang, kedua keluarga kita dan Sekte Dewa Petir akan selamanya menjalin hubungan kerjasama. Jika kita melanggar sumpah ini, surga akan hancur. Guru Gunung Dayu juga berkata dengan dingin. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu memandang Kuang Lei Tianzun dengan dingin. Hati Kuang Lei Tianzun tercengang. Dia tahu bahwa jika dia menolak, dia pasti akan menyinggung Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Oke, kalau begitu aku akan membunuh Qin Chen, saya setuju. Mata Kuang Lei Tianzun dingin, menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu keduanya menunjukkan warna yang mengerikan, menatap Qin Chen dengan mata yang mengerikan. Qin Chen ini pasti akan mati. Qin Chen mengerutkan kening, samar-samar merasakan niat membunuh yang sengit. Menoleh, dia melihat mata dua Master Istana Dewa Bintang. Huff, kedua orang ini masih hidup. Qin Chen mencibir. Hehe, di dalam hati mereka, mungkin mereka sedang memikirkan bagaimana cara menghitungmu. Shen Gong Tianzun juga terkekeh, matanya berkedip, itu tergantung pada apa yang mereka pikirkan. Di atas panggung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat Ouyang Chen dari kuil Void dengan panik mendesak istana harta karun, dan menerbangkannya ke penguasa bumi di lembah Kunpeng. Kunpenggu juga merupakan puncak kekuatan penguasa surgawi, dan muridnya juga merupakan penguasa bumi, dengan kekuatan yang luar biasa, namun pada akhirnya dikalahkan oleh Ouyang Chen. Pada titik ini, Ouyang Chen telah mengalahkan total 7 atau 8, di antara mereka, bahkan ada 2 penguasa bumi, yang berdiri teguh sepanjang waktu. Namun, dia juga kehabisan nafas, dengan banyak luka di tubuhnya. Meski begitu, penampilan dahsyat Ouyang Chen mendapat pujian banyak orang. Putra ini jelas tidak lebih lemah dari Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan. Adapun Qin Chen, dia dikesampingkan oleh semua orang yang hadir. Ini adalah penjahat yang jahat, dan Tianjiao di tempat kejadian tidak dapat dibandingkan dengan dia.